Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai transformasi geometri, khususnya mengenai refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Misalkan kita mempunyai bangun asal, dan ini garis ini adalah sumbu pencerminannya, maka bayangannya, ini ya, berarti salah satu sifat cermin apa? Bangun asalnya. Jadi bangun asal akan hasil bayangannya akan sama persis bangunnya dengan bentuknya adalah sama persis dengan bangun asal. Yang kedua, yang jarak antara titik asal ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Itu salah satu sifat cermin yang kedua. Yang kita lanjutkan di sini ada beberapa jenis refleksi yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X, yang kedua pencerminan terhadap sumbu Y, yang ketiga pencerminan terhadap garis X sama dengan H, yang keempat pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, yang kelima pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, yang keenam adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Jika kita punya titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Di mana X aksen, Y aksen ini dia terletak di kuadran keempat. Di mana di kuadran keempat ini sumbu X-nya positif, Y-nya negatif. Sehingga diperoleh bayangannya adalah X, negatif Y. Jadi dapat disimpulkan X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan negatif Y. Dari keterangan tersebut, dari gambar tersebut dapat diperoleh X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan Y aksen. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk matriks, jadi X aksen, Y aksen itu sama dengan ini, bayangannya itu adalah sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 kalikan XY. Jadi ini adalah titik asal, di mana 1 kali X ditambah 0 kali Y akan senilai dengan X. Dan 0 kali X ditambahkan negatif 1 kali Y adalah negatif Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1, 0, 0, negatif 1 adalah matriks pencerminan terhadap sumbu X. Contoh yang pertama, di sini jika diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,0, B-nya 0, negatif 5, dan C-nya negatif 3,1, tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi bagaimana cara mencerminkan segitiga tersebut? Tadi pencerminan terhadap sumbu X adalah jika X, Y, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Jadi untuk mencari bayangan dari jadi bayangan dari segitiga tersebut, kita cari bayangan tiap titik sudutnya. Jadi titik A 2,0, maka bayangannya adalah A aksen 2,0. Jadi karena X-nya tetap Y-nya yang negatif, karena 0, berarti dia tidak dituliskan negatifnya. Untuk yang B, 0, negatif 5, maka bayangannya adalah 0,5. Yang C, negatif 3,1, maka C aksennya adalah negatif 3, negatif 1. Contoh yang kedua, bagaimana mencari bayangan garis 3X dikurangi 2Y tambah 5 sama dengan 0 oleh refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X ini ya, maksudnya ini kurang tepat penulisannya. X aksen, refleksi terhadap sumbu X tadi adalah X aksennya sama dengan X, sehingga dapat kita ubah X sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan negatif Y, maka Y sama dengan negatif Y aksen. Jadi kita ubah dalam bentuk seperti ini. Untuk hasil dari ini yang kita akan substitusikan ke persamaan garisnya. Kenapa kita ubah jadi X sama dengan X aksen, Y sama dengan negatif Y aksen? Karena di kurva ini masih berupa X-nya. Jadi gambarnya ini X-nya, ini Y-nya. Jadi yang kita punya X sama Y. Jadi X yang kita punya akan diganti posisinya dengan bayangannya. Jadi disubstitusikan. Jadi diganti X jadi X aksen, Y diganti dengan negatif Y aksen. Sehingga diperoleh 3X aksen ditambah jadi negatif, kalau negatif menjadi positif.
2Y aksen ditambah 5. Jadi bayangannya adalah 3X ditambah 2Y tambah 5 sama dengan 0. Jadi di sini X aksennya sama Y aksen tidak kita tuliskan kembali. Cukup keterangan bahwa bayangan kurva dari kurva 3X dikurangi 2Y tambah 5 sama dengan 0. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah 3X ditambah 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Di mana di sini X, Y, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen, karena posisi terletak di kuadran kedua, maka X-nya negatif, Y-nya positif. Sehingga dapat diperoleh X aksen sama dengan negatif X, Y aksen sama dengan Y. Dari gambar tersebut dapat kita tuliskan bentuk matriksnya. Jadi X aksen, Y aksen itu sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 kali XY. Jadi negatif 1 kali X ditambahkan 0 kali Y. Ini hasilnya negatif X. 0 kali X ditambah 1 kali Y adalah Y. Sehingga negatif 1, 0, 0, 1 adalah matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Contohnya, tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi X oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Oleh pencerminan terhadap sumbu Y, maka X aksen sama dengan negatif X. Sehingga dapat kita tuliskan X sama dengan negatif X aksen. Y aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan Y aksen. Setelah kita dari bentuk pengubahan tersebut, kita substitusikan ke Y sama dengan X kuadrat dikurangi X. Sehingga Y sama dengan Y aksen, X ini diganti negatif X aksen yang dikuadratkan, X diganti dengan negatif X aksen. Sehingga diperoleh Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah X aksen. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambahkan X. Yang ketiga, refleksi terhadap garis X sama dengan M. Jika kita punya X, Y, maka X aksen, Y aksennya adalah X aksen sama dengan 2M dikurangi X. Y aksennya sama dengan Y. Dari mana rumus ini? Misalkan kita punya titik 1,5 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Bagaimana cara mencari bayangannya? Otomatis di sini jarak antara 1,5 terhadap X sama dengan X yang kita lihat adalah posisi X-nya. Ini 1. Jaraknya ke 3 berarti adalah 3 ini jarak antara ini ke sini dia lompat 1, 2 kan ya, jaraknya 2. Berarti untuk mencari bayangannya kita harus dari titik ini kita lompat lagi 2, 3 ke 4, 1, 4 ke 5. Berarti bayangannya adalah 5,5. Jadi bayangan 1,5 terhadap garis X sama dengan 5 adalah 5,5. Jadi 5 itu sendiri diperoleh jadi X aksennya tadi 1,5. Cerminnya X sama dengan 3, berarti otomatis M-nya sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 dikurangi X-nya tadi 1. Jadi 6 dikurangi 1 adalah 5. Cocok ya dengan yang tadi, sehingga ini adalah rumusnya. Ini yang harus kalian pahami karena itu yang agak sedikit sulit. Kita lanjutkan bagaimana cara menyelesaikannya. Tentukan bayangan kurva Y kuadrat sama dengan X dikurangi 5 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Tadi pencerminan garis X sama dengan 3, pencerminan terhadap garis X sama dengan M tadi, X aksen sama dengan 2M dikurangi X. M-nya kita ganti dengan 3. Berarti X sama dengan, tadi X aksen sama dengan 2 kali 3 dikurangi X. X-nya ini ditukar posisi. Ini pindah ke ruas kiri, X aksennya pindah ke ruas kanan, sehingga diperoleh X sama dengan 2 kali 3 dikurangi X aksen sama dengan 6 dikurangi X aksen. Y aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan Y aksen. Jika disubstitusikan ke kurvanya, diperoleh Y aksen kuadrat sama dengan 6 dikurangi 5 adalah 1 dikurangi X aksen kuadrat. Jadi X-nya diganti ini ya. Saya kira itu sama dengan yang tadi. Jadi bayangannya adalah Y kuadrat sama dengan 1 dikurangi X. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan N. Jadi serupa dengan yang tadi, yang berubah tadi adalah N-nya, Y-nya. Jadi X-nya tidak berubah, Y-nya yang berubah. Jadi 2 kali N dikurangi Y. Caranya sama dengan yang tadi. Tentukan bayangan ini, garis Y sama dengan negatif 3. Berarti X aksen sama dengan X. Yang ini N-nya diganti negatif 3.
Ya, N-nya diganti negatif 3 sehingga diperoleh Y aksen sama dengan negatif 6 dikurangi Y sama dengan negatif Y aksen sama dikurangi 6. Jadi Y-nya yang di sini diganti posisi ini sehingga dia diperoleh ini ya X aksen kuadrat, ini X aksen kuadrat ditambah negatif 5 dikurangi 6 kuadrat. Dengan cara yang seperti yang kemarin, negatif ini rumusnya sama. Jadi bayangannya itu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi di sini X sama dengan Y, maka bayangan ini ke sini. Ini garis Y sama dengan X diperoleh X aksen, Y aksen. Sehingga posisi Y menjadi posisi X. Jadi bayangan 1,7 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y sama dengan X, nanti diperoleh bayangannya adalah 7,1. Nanti coba kalian berikan, coba sendiri di rumah. Ya, jadi diperoleh X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X. Sehingga dengan cara yang sama dengan yang tadi, diperoleh matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Jadi 0, 1, 1, 0 adalah matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Contohnya mirip dengan yang tadi, kita harus paham kalau ini pakai matriks transformasi nya 01, 01. Nah, jadi ini ya. Ini kalau dikalikan hasilnya ini sehingga diperoleh X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X. Boleh pakai cara yang tadi. Sehingga bayangannya di sini adalah negatif X aksen ditambah 2 Y aksen tambah 5. Yang terakhir, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi ini jika kita cerminkan diperoleh ini karena terletak di kuadran ketiga, dia adalah negatif Y aksen dikurangi negatif X aksen. Jadi dari gambar tersebut diperoleh matriks transformasinya adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Dengan cara serupa dengan yang tadi mungkin ini tidak terlalu banyak kesulitan. Tetap substitusikan seperti biasa. Nah, ini contoh yang kini terakhir kita translasikan satu-satu. Kemarin gabungan dari translasi ini. Kemudian dilanjutkan ini. Saya kira ini tidak terlalu banyak kesulitan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.